Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Amelia Taufik MA selaku pengajar mata kuliah SKI dan Budaya Lokal. Sebelumnya saya di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nada Ismayani, NIM 20010618. Saya dari jurusan PGMI kelas 3E. Oke, saya di sini akan bercerita tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik. Oke, di sini saya akan bercerita tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa metode dakwah Rasulullah di Mekah? Oke, Rasulullah berdakwah di Mekah menggunakan dua metode. Apa saja? Yaitu satu, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Gimana dakwah secara sembunyi-sembunyi? Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan bersama keluarga dan para sahabatnya. Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dengan siapa? Dakwah secara terang-terangan dilakukan dengan masyarakat umum. Jadi, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan itu berbeda. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah dengan tujuannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah untuk keamanan mereka sendiri. Karena kenapa? Karena ketika itu orang Quraisy mempunyai watak yang keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhan mereka. Pada metode ini, dakwah difokuskan kepada orang-orang terdekat. Seperti siapa? Seperti keluarga dan para sahabatnya. Dakwah tersebut dilakukan di mana? Dakwah tersebut dilakukan di rumah Rasulullah. Disitulah beliau mengajarkan mengenai risalah-risalah tauhid dan ajaran-ajaran tentang Islam lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah tersebut, Rasulullah mengajak agar mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Karena keluarga dan para sahabat tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan orang yang terpuji, sehingga mereka, baik keluarga maupun para sahabat, yakin dan percaya, kemudian mengikuti ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah tersebut. Oke, ada yang tahu siapa di antara orang-orang pertama atau as-sabiqunal awwalun yang masuk agama Islam? Ada yang tahu? Oke, yang pertama, orang-orang pertama atau as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam adalah pertama Siti Khadijah, kedua Ali bin Abi Thalib, ketiga Said bin Harizah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau as-sabiqunal awwalun. Dan seiring berjalannya waktu dan dakwah Nabi Muhammad yang semakin hari, semakin beriringnya waktu, semakin lancar tanpa ada hambatan. Kemudian bertambah lagi orang-orang yang ingin masuk ke agama Islam. Siapa? Ayo. Oke. Yang masuk itu siapa saja? Yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Taha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, beserta suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang lain yang merupakan orang-orang suku Quraisy. Subhanallah, sesungguhnya Allah itu membuka hati orang-orang yang benar-benar ingin berubah. Karena hidayah itu datang dari arah yang tidak kita sangka. Jadi, Masya Allah, beruntunglah orang-orang yang diberi hidayah.
Oke. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih berapa tahun? Ayo, siapa yang tahu? Berapa tahun? Oke, dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas, dengan keyakinan beliau karena Allah Subhanahu Wa Taala selama kurang lebih 3 tahun. Masya Allah, kurang lebih 3 tahun beliau berjuang. Maka berterima kasihlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke arah yang lebih baik, ke agama yang lurus. Dan yang kedua, saya akan menceritakan tentang dakwah secara terang-terangan. Tadi sudah selesai bahwa secara sembunyi-sembunyi, dan sekarang Rasulullah akan mulai berjuang dengan cara terang-terangan. Apa yang akan diterang-terangkan itu? Yaitu memperjuangkan agama Islam dengan secara terang-terangan, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan keyakinan hatinya, insya Allah beliau bisa. Oke, pada saat itu bersamaan dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Mekah. Turun surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Masya Allah. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah meyakini bahwa sudah waktunya beliau dan para pengikutnya berupaya untuk menyebarluaskan agama Islam sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah dan sahabat serta pengikutnya menyebarluaskan agama Islam, sikap menolak ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah tidak pernah pantang menyerah, tidak pernah mendengar apapun yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Karena kenapa? Karena Rasulullah meyakini bahwa apapun yang terjadi ada Allah. Allah lah tempat dan pelindung bagi orang-orang yang mau berjuang di jalannya. Bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab, dan istrinya juga menolak agama yang dibawakan Rasulullah. Bayangkan, di dalam keluarga paman sendiri yang menolak, yang tidak mendukung kita. Bayangkan, tapi Rasulullah dengan keteguhan hatinya, beliau bisa berjuang, bisa memperjuangkan agama Islam walaupun tanpa ada dukungan dari keluarganya, yaitu pamannya. Tidak hanya Rasul dan para pengikutnya juga mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Bayangkan, sudah tidak didukung oleh pamannya, dapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Siapa orang-orang Quraisy? Yang beliau tidak mengenal itu siapa, tapi dengan sesuka hatinya, karena mereka tidak suka dengan agama Islam, mereka menyiksa Rasulullah dan sahabatnya. Bahkan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah tidak lepas dari siksaan tersebut. Dia dicambuk dan juga dadanya ditindih dengan batu yang besarnya melebihi besar badan Bilal itu sendiri. Masya Allah. Tapi dengan kekuasaan Allah, seorang Bilal bin Rabah masih diberi perlindungan walaupun sudah disiksa mati-matian. Siapa Bilal bin Rabah? Siapa? Ada yang tahu? Bilal bin Rabah adalah budak pada zaman Rasulullah yang menjadi muazin. Masya Allah, yang suaranya merdu. Itulah muazin yang suaranya paling merdu. Oke, lanjut. Selain itu, ada juga kisah tentang penyiksaan-penyiksaan yang lain. Pada waktu itu, Rasulullah SAW sedang bertawaf. Kemudian datanglah Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian Uqbah menyeret Rasulullah.
Kemudian Uqbah menyeret Rasulullah dan menekik leher beliau menggunakan sorban. Astagfirullahaladzim. Bisa dibayangkan, di saat sedang bertawaf, ada seorang dari belakang menekik leher kita. Tapi Rasulullah dengan sabarnya, tanpa rasa dendam, beliau tetap berjuang, tetap memaafkan. Beruntungnya ketika itu ada orang lain yang melihat sehingga Rasulullah dapat pertolongan. Itulah kebesaran Allah. Di saat kita ingin memperjuangkan sebuah kebaikan, maka keselamatan dari Allah, keselamatan itu akan diberikan kepada kita lewat perantara siapapun. Buktinya Rasulullah baik-baik saja dan tertolong karena Allah memberi keselamatan dari perantara orang lain. Masya Allah. Dan Rasulullah tidak pernah mempunyai sifat dendam, iri, dengki. Bagaimanapun Rasulullah dicaci maki, diremehkan, diludahi, tapi beliau tetap berdakwah, tetap memberi yang terbaik untuk umat-umatnya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Rasulullah ingin umat-umatnya selamat. Maka sepatutnya kita sebagai umat Rasulullah selalu bersalawat kepada beliau. Sesungguhnya perjuangan Rasulullah sangat mulia. Maka berterima kasihlah kita kepada Rasulullah. Oke, adik-adik, teman-teman yang saya sayangi dan banggakan, dari sejarah perjuangan Rasulullah di kota Makkah tersebut semoga dapat menambah wawasan kita mengenai agama Islam dan tidak mudah patah semangat dalam memperjuangkan apa yang kita cita-citakan, seperti tidak patahnya semangat Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya dalam menyebarluaskan agama tauhid, agama Islam, dan apa yang baik yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk agama dan umat-umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, dapat diambil pelajaran. Ambil di saat kita rapuh, di saat kita ingin berputus asa, merasa bahwa kita itu tidak berguna, maka ingat dari perjuangan Nabi Muhammad dan sahabat dan para pejuang-pejuang yang telah gugur di medan perang. Ingat bahwa mereka tidak pernah pantang menyerah. Mereka tetap berjuang dengan keringat dan tetesan darah mereka. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan negaranya, memperjuangkan agamanya. Untuk apa? Untuk kita merdeka, untuk kita hidup tentram di jalan yang lurus, yaitu jalan agama Allah. Agama Islam adalah agama yang lurus. Oke, adik-adik dan teman-teman yang saya banggakan, jadi gapailah cita-cita kalian. Jangan pernah dengarkan orang yang di belakang, orang yang meremehkan kita. Mereka meremehkan kita, mereka iri kepada kita. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa di posisi kita. Jadi di saat teman-teman atau adik-adik merasa down atau merasa putus asa, maka ingat, banyak orang-orang di luar sana yang ingin di posisi kita. Sesulit apapun saat ini, posisi kita lebih banyak yang ingin berada di posisi kita. Jadi ingat kata pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke? Tidak ada yang instan, semuanya butuh perjuangan. Di saat kita belajar apa? Belajar dalam sekolah, di saat kita belajar mengaji, di saat kita belajar berbicara di depan umum, kita tidak bisa, kita tidak langsung bisa. Itu semua butuh proses. Jadi nikmati proses itu, pahit manisnya proses itu, apapun hasilnya, intinya usaha dan ikhtiar kita buat kokoh. Oke? Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam kata saya. Mungkin masih banyak cerita yang lain. Mungkin kita akan bertemu di lain hari, insya Allah, jika kita dipertemukan panjang umur. Amin, amin.
berjuang. Apapun hasilnya, bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.